Jadi artinya ngeten kula bolan balen ini kan macam istilah wong kan diterangno cara Allah kan salah pun tata pakaruna nyawa. Jadi urusan agama itu urusan istilah. Jadi urusan istilah ini ngoten iki karo mantan. Jadi banyak repot. Jadi tauhid itu pun rusak gara-gara ngeten iki. Macam-macam terang ngeten iki kan. Ini nak dipikir ke? Nah, statistik kan jelas, kasus ini kasus BBM yang pemerintah. Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan, terutama di Jakarta yang premium. Mau diganti tiap Ahad, khusus minggu itu mau hanya disetoti pertama. Itu bisa mengubah per bulan itu sekitar hampir 1 triliun. Oh hitungannya sudah triliun, tidak miliar. Jadi kan untuk istihad itu luar, jadi kayak eden. BBM dibuat mahal. Itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau larang uang agak penting kan laku-laku. Tapi dengan dibuat larang, harga-harga lain melambung. Kalau itu benar benar. Padahal pemerintah deh, BBM digawe. Rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Kalau yang penting lah rumah melaku-melaku, berhak melaku-melaku. Wakilnya banyak uang tercecer dari BBM. Orang butuh beras orang penting. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, top 2 efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah semua juga menimbulkan kebutuhan. Saya belum mikir Armanto. Karena kalau sering ngomong tentang development. Jadi nak cara Allah itu kan statistik. Sesuatu itu dihitung, dianggap semuanya seperti jiwa. Nah cara menurut psikologi kejiwaan. Ibu sudah termasuk hampir mayoritas pakar-pakar muslim, terutama di orientalis muslim modern. Dari kiai modern Mustafa, itu rusak. Mereka Islam dijelok orang yang statistik. Misalnya kayak gitu. Ketika periode humanistik, ini kan kuat orang pakai humanistik, orang pakai kerukunan antar umat beragama. Terus kita memberi hak-hak kebebasan individu. Termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan. Kawin lawan jenis. Nah, kepastian untuk orang, karena juga orang semuanya gaya apa? Bebas, liberalisme. Ini pun buatan itu ngambil statistik. Jadi misalnya kayak gini, orang Islam roh tsunami itu pun wakil. Bagaimana mungkin ada yang mayoritas muslim malah kena tsunami dengan kematian, tingkat kematian sekian 100 juta. Pertama, ketika dihitung pakai psikologi ini. Santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu. Jadi hal-hal psikologis. Perasaan yang Mekah. Ini perang dari Farah itu berat-berat. Mereka agak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap bisa. Padahal itu statistik. Artinya ngeten nih. Kalau balik balik. Kalau nanti mau tentang laporan Polri, kecelakaan per tahun sekian, itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang dan Indonesia, bahkan saat Belanda. Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan di Indonesia sekitar 10 tahun itu ngalah-ngalahi saat nenek moyang kita dibanding Jepang, dibanding Belanda. Ini lebih ngeri ketimbang kejahatan perang jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai nak mau statistik. Jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena riset, karena apa itu sekian. Tapi uang nak ambil psikologi terus ngitungnya ini kayak rumah tangga coba. Mulai kok sampai lama waktu belajar. Sampai duit tongkong lah. Sampai kebetulan tipikal orang humanis, orang-orang yang pro kemanusiaan. Dia menanggung retail kau dia menanggung retail kau dia menanggung retail kau buruk ini. Kita ini dong. Pasti ini dong itu seakan-akan pemuda itu rasa diri dia itu rasa mangan tenang. Namun zaman urut bisa pertama sudah terjadi. Namanya kalau wawancara tentang Yakin ini, kalau wawancara tentang pelatih ini, Jakarta juga. Rata-rata kan pakai alasan ekonomi, gimana tidak dapat pekerjaan. Oke. Nah terus, tapi orang itu gini, Allah itu menunjukkan bolak-balik sama masalah kan sobat. Data statistik tentang PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti AIDS yang karena krisis. Itu tidak kalah banyaknya. Dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang lebih berat. Tapi dasar manusia sesat.
fakta HIV, virus, AIDS dan sebagainya ini tidak menjadikan mereka berkomitmen zina ditentang. Tapi mau diikhtiari lu pakai kondom. Jadi itu bukti pengeran orang itu berbalik. Jadi fakta-fakta HIV, AIDS yang mereka jelas-jelas sepakat karena bisnis, karena pergaulan bebas itu nak cara hukum Islam kan jelas. Ada video gambarnya AIDS. Tapi orang modern cara berpikir kayak gitu. Nah itu diusahakan dari obatnya sampai sekarang nggak ketemu. Tapi di ikhtiari sebelum musabab itu bilang. Tapi di lantarnya orang berzina nih, dia itu nggak bawa kondom. Artinya ngeten, yang lebih menjadikan mereka trauma terhadap seks bebas itu HIV. Tidak takwa pada umum. Andai kan karena takwa sama Allah kan selesai. Dia tidak perlu kondom, nggak perlu zina. Tidak perlu kondom, buatin apa? Buatin zina kan aman, namanya nurah zina. Jadi artinya ngeten kalau bulan balik ini kan macam istilah. Kalau kan diterangkan dari Allah kan salah pun tata pakaruna nyawa. Jadi urusan agama itu urusan istilah. Jadi urusan istilah ini nggak tahu kalau mantau. Jadi banyak repot. Jadi tahu itu pun rusak ya gara-gara ngeten itu. Macam-macam terang mau kita ninggalkan begitu. Ini nak dipikir ke? Lantas ini kan tuh kasus BBM yang pemerintah. Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan, terutama di Jakarta yang premium. Mau diganti tiap Ahad khusus minggu itu mau hanya disetoti pertama. Itu bisa mengubah per bulan itu sekitar hampir 1 triliun. Oh hitungannya sudah triliun tidak miliar. Jadi kan empun istihad itu rumah. Jadi kayak eden BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau larang uang agak penting kan laku-laku. Tapi dengan dibuat larang harga-harga lain melambung. Kalau istihad benar bunyi. Padahal pemerintah ya BBM digawe rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Kalau yang penting lah rumah melaku. Wakilnya banyak uang tercecil dari BBM, orang butuh beras orang penting. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, top 2 efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jadi istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah semua juga menimbulkan kebutuhan. Wong Islam harus berpolitik, potensi mengendalikan negara dengan arti penguasaan Islami dalam konteks Indonesia. Tapi dibalik tidak bisa dengan berpolitik, maka menghalalkan segala cara Islami mah. Jadi mulai kurang ini orang Sultan itu. Di sini istilah itu masalah-masalah yang tidak ngarah ke situ. Suami karuman itu orang ngarah ke situ. Itu dari kalau di santri. Itu awalnya kalau di nongkrong kok santri kurang tinggalin. Dia Islam di mana? Tapi nanti dikit. Rapat tinggalin nggak tahu apa kalau sudah ada dulu. Iya. Potensi rapat tinggalin fatwanya kan nggak sakit. Tapi potensi ngalin banget macam dia orang menyentuh lapisan bawah tenang. Tambah nih kalau apa orang tampung di sini tadi orang itu 2000 berarti pasar 2000 apa aja, jadi jangan menapa ya. Ada ini disebut jeneng ngaji rapi, tapi ini ben sakit ya orang rapane elek. Iya betul. Ini jenenge wong kampung latihan sholat, atau wong abangan pertama untuk ide, lewat kiai juga jadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus. Artinya istilah terutama saya ingin di kiai di santri ini. Ini jatuh nih, mengalim no kafe, orang alim no kafe. Aku istilah itu. Ngapain tengah alim tengah orang ya. Tetap istilah, jadi tidak bisa. Jadi dalam masalah-masalah istilah juga. Lele-lele istilah itu tengah kalah mau. Misalnya pondok gede di soal, SPP pondok SPP Raislah, pondok cilik pondok ramah juga lele. Ini juga menapar kafe di soal. Nah kalah ini boleh untuk kafe apa? Di soal. Bangga sama, jadi wong musyrik Arab itu nak orang perang dari haram nyual. Muhammad tuh piye, dari hormati dari haram perang dari haram. Tapi ketika dari haram mereka akan melakukan berkenan tapi di lawan hukum. Wah, itu masalah-masalah istilah dia, masalah tinggikan. Itu kalau nanti kiai kita koi. Ini bisa nyata karuman. Pak Kiai, sampai di lokalisasi WTS nya. Di tempat BTS itu dijadikan satu misalnya tengkali adem untuk agumbang. Ya setuju bukan satu. Karena fakta sosial orang Cina itu banyak BTS juga.
Kalau nggak dirumahkan di satu tempat, nanti malah di mana-mana ada, dan itu mengganggu ketenangan keluarga. Itu di Jakarta rata-rata gitu, yang lokalisasi alasan orang lebih setuju ETS itu. Karena kalau nggak diberi tempat, kalau di jalan-jalan dan di rumah tangga di mana-mana ada. Tapi sekali diberi tempat, syaratnya harus benar-benar sekali nggak di tempat itu harus hidup. Maka itu tak repot. Atau sih pun, memang kalau nggak diberi tempat, risanya kan di mana-mana ada. Kan nggak betul. Orang kok ngalawal Cina itu dari mana-mana. Tapi dua tar maling nggak, atau sih pun para tukang-tukang Cina itu germo-germo dasar maling. Ketika kiai itu dilokalisasi dengan arti dilokalisasi artinya yang dina hanya boleh di tempat itu. Artinya ini keluar dari itu dasar pikiran. Komplit pikir boleh Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiai nggak tahu. Bisa kan repot. Lu sampai jadi bingung, itu bingung. Lah sampai nabi memutus min asli, wanupanya dino oleh total itu sakit, mengerti fakta itu tidak bisa diulangkan. Kapan sih, misalnya dari total yang harus ngambil sikap, kan menghilangkan min asli, ya, menghilangkan total zina itu kan nggak bisa. Paling mengikhtiari, membatasi supaya zina ini tidak ada di mana-mana, dan itu diantara ikhtiari di lokalisasi. Tapi dengan kemudian pemerintah harus serius setelah kali gak dipatang kembang, kok mau rapi jual saya kenal, misalnya gitu. Tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi sana, bagaimana mau mengesahkan lokalisasi? Itu pikiran orang kan? Ini harus ditanya, iya saya menjadi kiai. Kau kan nonton, jadi banyak masalah maksiat. Kita ngambil sikap bingung jadi kiai. Ini mana ya? Kita berbicara dengan kampung ini. Kalau kita tahu gereja tetap berdiri. Itu menyambut gereja. Jadi mulai real zaman Imam Syafi'i nanti zaman Sani jelas. Antara istilah dia itu tidak akan selesai. Memang berubah. Karena ukuran ya nama lama dunia. Ukuran itu sejauh mana niat kita ini baik. Dan kita dalam implementasi bisa mungkin beristilah yang tidak nuruti nafsu, tidak nuruti nafsu. Memang faktor itu. Paham, itu masalah-masalah macam ini. Dan zaman Nabi lah yang bingung macam. Jadi sahabat aman dulu ini kita tafsir. Ini dulu. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabat dulu. Mungkin ada dokumen loh. Jadi ada dulu ya sahabat yang kira-kira tahu tertarik dengan wanita-wanita begitu. Kode ini kira-kira penumpang urek. Jadi hanya orang menyangkut perzinahan itu sekarang zaman Nabi ada. Jadi ini itu kurang ajar. Jadi orang kafir yang sama ada film tidak Rasul nombor film kayak Hamzah kelihatannya. Jadi Rian jaringan perang kayak Abu Sufyan, waktu yang menjemput wanita-wanita menjemput tarian-tarian Mesir. Jadi yang bersifat tapi perlu saya kesempatan. Jadi mulai Rian merandeng. Mulanya dengan negara anak wala tuh katanya tikum alal jiwa bikin awal binatang absunan tetap tahu aradau hayatin. Jadi mulai di sisi Abu Sufyan, Abu Jalal termasuk prostitusi. Tuh katanya tikum alal jiwa. Jadi memaksa putri-putri ini dikon tetap jual itu. Jadi zaman Nabi nanti. Dari yang perzinahan dia terhadap lokalisasi, tapi momennya tepat. Jadi misalnya pasukan kafir perang, itu juga wanita. Mungkin perang gitu, menang itu sama deh. Walau itu saya cukup alam jiwa di arah menatap sunal di tertentu arah itu hayatin. Teman dulu, kan ngerti nak fenomenal jiwa mulai ini. Jadi sampai jadi dia itu ternyata itu apa boleh teman-teman? Kemudian hantar murah dengan model surat nol tidak. Walau itu kata cikum alam jiwa in arah menatap sunal di tertentu arah itu hayat dunia. Wama yukrifuna fa inna Allaha ba'di ikrahihim man ghafurur rahim. Surat nol ya. Ini benar kira apa berkat. Malah ada priaulnya sendiri. Ada itu. Kan ada 3 detik. Baik, kalau nomor 250 itu. Ini menjadi kandungan ini ya. Ini 250 itu nih. Pokoknya jelasnya surat mukmin, surat Nur. Wala tusiru fataya tikum alam jiwa in aradna tahassuna kitab taru aradul hayatin. Itu ngomong. Mari rapal Quran. Nah, boleh juga. Kotoran baru sekitar
Tak lembar Kang Rumanto, Kang Fatin, kita tak alamat. Kok sepuluh. Banyak banget. Ya, ini kibar tawalian. Ini kalau mau ketemu mana? Walau tu seribu kata itu nomor itu benar kan tidak? Oh sambil tahu ini, mau jalan lesa, itu aja. Tahu ber. Ya, sudah kita makan cepat nak buat ini. Saya ketemu. Dah cepat sekali kan? Aku cepat nak buat. Aku Quran. Ini ngaji, iya kan mampu ngaji kelas enggak gitu, ketemu ngaji kelas, ngaji pesolatan jangan dicolot aja nih kebagian. Jadi sama orang alim tak baik wong, wajib itu orang alim orang pakai mulai, gara-gara orang alim, jadi orang alim disengaja gitu kelas. Ini tahu kan? Mau ketemu? Bicara orang mantan sih, ada mana kembar-kembar. Waladi. Zaman waktu apa ya? Nazalat di Abdullah bin Ubay, karena yukrihu jawariyahu alal kadibis zina. Dimulaiin jenenge gendo monenter. Dirinya termasuk bisnisnya Abdullah bin Ubay. Ini berapa? Karena Allah sama Abdul Ubay yukrihu. Ini kalau arodo hayat di dunia, ya. Tafsirnya begini. Karena Allah sama Abdul bin Ubay yukrihu jawariyahu makso jariah alal kadbi zina. Paham ada bisnis apa? Bisnis paham ya? Ini kalau dulu arodo hayat di dunia, nazalat si Abdullah bin Ubay. Karena yukrihu makso jawariyahu jariah alal kadbi zina. Semua sampai ambil film-film dia, semua tu jadi seluruh perang kota, mungkin berkemenang kan. Jadi mungkin kalau zaman kuno pun ingat jadi wong nakal mereka jadi oke nakal kan. Kok jadi kesalahan santri yang anggap itu kok fenomena itu adalah itu mau markai atau markai. Oleh Quran itu wonten ayat yang terkenal. Dari Quran itu wong kafir periode zaman Nabi Ibrahim kok foto periode Muhammad. Dari Quran ini takak gakul buman dan hati ini kembali. Quran ini jadi beda periode kok foto-foto ini foto. Ini takak gakul buman model-model foto. Sana model-model foto. Foto suara, foto lebot, foto tidak model-model foto. Nah, wis kue itu kan nyala ngomong ini mau untuk SPG dari ikhlas. Kok dia nggak sendiri mau ikhlas. Dia tak mau boleh kita ikhlas. Foto ramah. Model-model aja dia lah. Caranya nyala itu bar model-model itu. Wah ini kalau tak kampanye, berpikir itu tetap. Dan nyala kafe ini juga kalau gunanya nggak bagus mau nyala tak. Muncul kembang. Belajar Al-Quran bahasa batu. Gak ada yang ngelawan Nabi gimana? Angger ngelawan Nabi modelnya, nak gue Nabi tenang, tunjuk ayatem. Muncul kembang. Makanya dari Quran itu atawa saudi. Aku antar generasi yang nakal-nakal saling berdoa. Iya, mungkin ngelawannya kembang. Perilakunya kembali ini mau harus mengakal melawan Nabi berat ini seperti itu malah kasih gue mulai gitu kan wah nanti kan ngerti kan ini macam ngaji ini ya jadi tak gitu kalau sampai ngalim ke pulau malah enak malah juga tetap mana nih barang ngomong ada ilmu ini penting jadi nak lawan tak mesti orang tinggal lagi berapa hikmah ya sama pasti orang ngerti untuk kita tahu orang alim dia ada tiga gitu ilmu kita ini terus dirinya dirinya mau Islam di mana iya gara-gara orang bilang alim orang Islam jadi tukar orang Islam jadi bakul roti malah itu gimana-mana tema yang gede. Dalam tiga Armanto, pedalaman Kalimantan Sumatera, itu orang Islam gara-gara nopo, orang santri dia, akhirnya malah dagangan kayu, begitu lagi, akhirnya orang musuh lah. Ini kan pulau tentang Kalimantan Braman, jenis sampai sering nyurati pulau ini, mau ngalim tak hormati jenengan, kau ngakoni fungsi ini pulau. Tapi dia dari musola tenggine pedalaman Kalimantan. Jadi itu
Intinya orang yang main, orang kiri ini. Dari zaman anggap aja orang alim sampai rumah kiri ini. Jadi rasa tidak hati, anggap aja kiri ini. Wah, tak kalau betul, bahwa Khairun. Aku tahu apa yang mencerang alim. Ya, agak juga.